Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam hari di mana video pembelajaran matematika ini ditonton. Ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 12 semester 2 sebenarnya, tapi kita sampaikan di semester 1 tentang materi peluang. Peluang ya. Namun peluang pada kali ini yang akan kita jelaskan itulah mulai dari tentang sampel atau percobaan. Oke, apakah isinya? Marilah kita simak. Bahwa yang pertama kita bahas di hari ini adalah pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah. Sekali lagi, percobaan adalah suatu eksperimen yang hasilnya dapat dicacah. Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan tersebut kita sebut dengan ruang sampel atau ruang contoh. Sedangkan kejadian itu sendiri kita sebut dengan himpunan bagian dari ruang sampel atau ruang contoh. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pahami lebih lanjut, ikuti contoh berikut ini. Pertama yang akan kita bahas adalah untuk percobaan satu objek atau satu bahan percobaan. Contoh kecilnya adalah pada pelemparan satu buah uang logam. Nah, kita akan melempar sebuah uang logam. Tentukanlah ruang sampelnya. Yang nomor B adalah kejadian munculnya mata angka. Sekali lagi, nomor A adalah ruang sampelnya. Yang nomor B adalah kejadian munculnya mata angka. Coba kita lihat bagaimanakah rupa sebuah uang logam. Ya, uang logam itu mempunyai dua muka. Ya, kalau Anda lihat uang logamnya atau kepeng itu ada dua muka. Ada muka yang berisi gambar seperti ini, ada juga di baliknya ada muka yang berisi angka. Ya, itu. Nah, kita sekarang akan mencari, ada ini dua kemungkinan hasil percobaan. Ada gambar, ada angka. Sehingga kita katakan ruang sampelnya adalah dua. Ada angka, ada gambar. Banyaknya ruang sampel adalah dua. Sekali lagi, A inilah angka, G inilah gambar. Nah, bagaimanakah kalau pertanyaannya kejadian munculnya mata angka? Pada uang logam itu ada berapa angka? Ya, untuk angka dia ada satu, sehingga banyaknya munculnya angka adalah satu. Oke, kita meningkat pada percobaan yang lainnya. Ya, percobaan yang kedua adalah kita melemparkan satu buah dadu. Dadu yang dimaksud adalah dadu yang bernomor. Pertanyaannya, berapakah ruang sampelnya? Kemudian berapakah kejadian munculnya mata dadu genap? Dan berapakah munculnya mata dadu prima. Oke, dan ke D, kejadian munculnya mata dadu habis dibagi 3. Oke, sebuah dadu kalau Anda lihat memiliki 6 muka. Nah, misalnya seperti ini. Nah, mukanya ada 6. Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dibaliknya ada angka 6. Berarti banyaknya sampel itu ada 6. Saya katakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ada 6. Oke, nomor A sudah terjawab. Yang nomor B, kejadian munculnya mata dadu genap. Dari ruang sampel ini, yang genap ini ada apa saja? Yang genap itu adalah 2, 4, 6. Jadi anggotanya adalah 2, 4, 6. Banyaknya ada 3. Terus yang prima sekarang. Yang prima itu adalah satu, bukan prima ya, satu bilangan netral. Yang prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. 2 adalah prima. 2 adalah prima, 3 adalah prima, 4 bukan prima karena bisa dibagi 2, bagi 1, bagi 2, bagi 4. 5 adalah prima, ada 3. 2, 3, 5 adalah bilangan prima. Jadi banyaknya juga adalah 3. Kemudian yang kedua, kejadian munculnya mata dadu habis dibagi 3. Lihat angka apa saja yang habis dibagi 3. Yaitu 3 dan 6, ada 2. Nah, sehingga kejadian munculnya angka habis bagi 3 adalah
2. Nah, itu tadi 2 contoh untuk yang sebuah percobaan atau satu buah objek. Nah, sekarang kita pelajari untuk yang objeknya lebih dari 1, apakah dia 2 ataupun 3. Misalnya, pelemparan 2 dadu. Tentukanlah banyaknya anggota ruang sampel. B. Kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Nah, coba lihat dadu seperti tadi. Sekarang kita anggap 2. Ya, anggap 2. Untuk mencacah ruang sampelnya bisa kita bantu dengan tabel seperti ini. Dadu pertama 1 sampai dengan 6, dadu kedua juga 1 sampai 6 karena 2 buah dadu. Nah, ini bisa dikawinkan sehingga hasilnya 1 1 1 2, artinya lah dadu 1 angka 1, dadu 2 angka 1, dadu di sini ya. Dadu 1 angka 1, dadu 2 angka 2 dan seterusnya. Sehingga seperti ini. Ini dibaca 11, 12, 13, 14, 15, 16, bukan 11, 12. Artinya apa? Seperti ini. 16. Dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 6. Dengan cara yang sama kita lengkapi ini semua. Didapatlah ini adalah sebanyak, dihitung nih, sebanyak 36. Nah, ini atau 6 kali 6 adalah 36. Itulah banyaknya anggota ruang sampel bila mana 2 dadu dilemparkan. Bagaimanakah kalau kita mencari ini? Munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4. Jumlah yang habis dibagi 4 itu adalah 1, 4 sendiri. Kemudian jumlah 8 bisa dibagi 4 dan jumlah 2, 12. Sekarang kita lihat jumlah. Jumlah maksudnya adalah paling kecil jumlah 2 disebabkan oleh 1 tambah 1 itu 2. Paling besar jumlahnya 12, asalnya dari 6 tambah 6. Sekarang yang menyebabkan jumlah seperti tadi yang habis dibagi 4 adalah 4, 8, 12. Yang menyebabkan 4 itulah ini. 1 tambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1, itu baru 3. Jumlah 8 disebabkan oleh angka ini. 26, 35, 44, 53, 62, ada 5. 5 tambah 3 tadi 8. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah 12 bisa dibagi 4, yaitu disebabkan oleh 6. Jadi 8 tambah 1 adalah 9. Sehingga jumlah 2 mata dadu yang habis dibagi 4 itu adalah seperti tadi, jumlah 4, jumlah 8, jumlah 12 seperti ini. Ada 9. Oke, berikutnya pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam. Sebuah dadu dan sebuah uang logam. Banyaknya anggota ruang sampel, kejadian munculnya angka genap pada dadu dan muka pada logam. Nah, kita bantu dengan tabel. Ini adalah dadu, ada 1 sampai 6. Ini adalah uang logam A dan B. B-nya G ya, G sebenarnya. Nah, kita cacah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Dan pertama muncul angka 1, di uang muncul angka. Di dadu muncul angka 1, di uang muncul gambar. Di dadu muncul angka 2, di uang angka. Di dadu muncul angka 2, di uang gambar, dan seterusnya sampai caca. Ini adalah 6 kali 2 adalah 12. Ini ruang sampelnya, kita dapatkan dari tabel 12. Terus kejadian munculnya angka genap pada dadu. Nah, pada dadu angka genap. Yang genap itulah 2, 4, 6. Dan muka gambar pada uang logam. Yang gambar lah ini jadinya 2 gambar, 4 gambar, 6 gambar. Ada 3. 2 gambar, 4 gambar, 6 gambar. Kenapa? Angka pada dadu angka genap, di logam gambar, jadi ada 3. Oke, itu contoh kedua dari 2 buah objek. Sekarang contoh persoalan kombinasi. Diketahui himpunan P adalah A, B, C, D, E. Ada 5 ini. Jika dari himpunan P tersebut diambil 2 huruf tanpa memperhatikan urutannya, maka tentukanlah banyaknya anggota ruang sampel. B. Kejadian terambilnya 2 huruf vokal. C.
kejadian terambilnya 2 huruf konsonan. Nah, ruang sampelnya adalah karena ada 5 diambil 2, sekali lagi ada 5 diambil 2, maka dia adalah, ya, yang pertama kita bahas, dia adalah 5 kombinasi 2. Ada 5 huruf diambil 2, maka 5 kombinasi 2 hasilnya adalah 10. Apakah ke-10 itu adalah bisa AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Jadi inilah ke-10 ruang sampelnya. Terus bagaimanakah kejadian terambilnya 2 huruf vokal? Ada berapa vokal? Ada 2. Diambil 2. Nah, ini pertanyaan kedua. Ya, maka dialah 2 kombinasi 2. 2 kombinasi 2 adalah, sudah belajar kombinasi, nilainya adalah 1. Oke. Ingat kombinasi ya. Apa saja itu? Karena vokalnya ada 2, ya maka AE saja. Ya, AE saja. Ingat, AE dan EA dalam kombinasi adalah sama. Oke, contoh yang ketiga. Kejadian diambilnya 2 huruf konsonan. Konsonan ada berapa? B, C, D ada 3. Diambil 2, maka 3 kombinasi 2. Dihitung dengan kombinasi, hasilnya 3. 3 itu apa saja? Mungkin BC, BD berdua, CD yang ketiga. Nah, ruang sampelnya seperti itu. Oke, demikian dulu untuk pertemuan pertama di Peluang. Terima kasih banyak. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Sekali lagi mohon dicermati, mohon ditonton dengan baik. Mudah-mudahan bermakna, berguna, dan bermanfaat. Sekali lagi, bisa tidaknya Anda harus mencoba terus memutar video ini. Terima kasih.